Halo semuanya, kali ini kita akan melanjutkan pembuatan DFD level 2. Jumlah DFD level 2 yang harus dibuat berdasarkan dari event list yang kita rancang. Jika kita lihat event list ini, maka kita akan membuat 6 DFD level 2, yaitu pengelolaan data anggota perpustakaan, pengelolaan data buku, pengelolaan data pustakawan, pengelolaan peminjaman buku, pengelolaan pengembalian buku, dan pengelolaan laporan perpustakaan. Sekarang kita akan membuat DFD level 2 pengelolaan data anggota. Pada DFD level 2 pengelolaan data anggota terdiri dari 3 proses, yaitu proses input data anggota, proses edit data anggota, dan proses cari data anggota. Untuk proses yang pertama, yaitu proses input data anggota, dilakukan oleh pustakawan dengan memasukkan data anggota, kemudian diproses dan disimpan pada data store anggota. Data yang sudah disimpan diambil untuk ditampilkan kembali kepada pustakawan berupa info data anggota. Untuk proses yang kedua, yaitu proses edit data anggota yang dilakukan oleh pustakawan dengan memasukkan data anggota yang diedit ke dalam proses dan kemudian disimpan ke dalam data store anggota. Data yang sudah disimpan dapat ditarik untuk diproses untuk ditampilkan ke pustakawan yang berupa info data anggota yang telah diedit. Proses yang ketiga yaitu adalah proses cari data anggota. Proses cari data anggota dapat dilakukan oleh pustakawan dengan menginputkan kode anggota atau nama anggota ke dalam proses, dan kemudian data anggota diambil dari data store anggota untuk ditampilkan melalui proses kepada pustakawan yang mencari anggota tersebut. Dengan demikian, untuk DFD level 2, pengelolaan data anggota telah selesai. Dan untuk DFD level 2, pengelolaan data buku dan pengelolaan data pustakawan memiliki cara yang sama dengan pembuatan DFD level 2 pengelolaan data anggota. Yang akan berbeda yaitu adalah pada saat kita melakukan pembuatan DFD level 2 pengelolaan transaksi, karena di sana melibatkan banyak data store. Kita akan lanjut kepada DFD level 2 pengelolaan transaksi peminjaman. Pada DFD level 2 pengelolaan transaksi peminjaman buku, terdapat 2 proses, yaitu proses input transaksi peminjaman buku dan proses pencarian transaksi peminjaman. Kedua proses ini dapat dilakukan oleh pustakawan. Pada proses input peminjaman buku, dilakukan oleh pustakawan dengan memasukkan data transaksi peminjaman ke dalam proses. Sebelum data diproses, di sini dibutuhkan data anggota yang meminjam yang dapat diambil dari data store anggota, data buku yang akan dipinjam diambil dari data store buku, dan data pustakawan yang melayani diambil dari data store pustakawan. Jika semua data sudah masuk ke dalam proses, baru kemudian akan diolah dan diproses, kemudian dilanjutkan dengan disimpan kepada data store peminjaman. Data yang disimpan akan dikembalikan lagi ke dalam proses untuk ditampilkan kembali ke pustakawan yang berupa info transaksi peminjaman.
Proses berikutnya yaitu adalah proses pencarian transaksi peminjaman. Pada proses pencarian transaksi peminjaman, pustakawan menginputkan kode transaksi ke dalam proses dan kemudian dilanjutkan ke dalam data store peminjaman. Kemudian, data store peminjaman akan mengirimkan ke proses untuk ditampilkan ke pustakawan berupa info transaksi peminjaman buku. Dengan demikian, untuk DFD level 2, pengelolaan transaksi peminjaman telah selesai. Sekarang kita akan lanjut pada DFD level 2, pengelolaan transaksi pengembalian. Pada DFD level 2, transaksi pengembalian buku, terdapat dua proses, yaitu proses input transaksi pengembalian buku dan proses pencarian transaksi pengembalian buku. Kedua proses ini dilakukan oleh pustakawan. Pada proses input transaksi pengembalian buku dilakukan oleh pustakawan dengan memasukkan data transaksi pengembalian ke dalam proses. Sebelum data diproses, maka dibutuhkan kode peminjaman untuk memastikan bahwa data peminjaman tersebut memang benar. Kemudian, data anggota akan diambil dari data store anggota. Data buku diambil dari data store buku, dan data pustakawan yang melayani diambil dari data store pustakawan. Jika semua data sudah masuk ke dalam proses, baru kemudian data diolah dan disimpan pada data store pengembalian. Data yang disimpan akan dikembalikan lagi ke proses untuk ditampilkan ke pustakawan yang berupa info transaksi pengembalian. Proses selanjutnya yaitu adalah proses pencarian transaksi pengembalian. Pada proses pencarian transaksi pengembalian, pustakawan menginputkan kode transaksinya ke dalam proses dan dilanjutkan ke data store pengembalian. Kemudian dari data store pengembalian akan mengirimkan ke proses untuk ditampilkan ke pustakawan berupa info transaksi pengembalian buku. Dengan demikian, DFD level 2 pengelolaan transaksi pengembalian telah selesai. Untuk DFD level 2 laporan, kita akan lanjut pada video berikutnya. Semoga dengan penjelasan yang saya berikan dapat dipahami dan dipraktekkan. Terima kasih.